Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya, sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan keliling segitiga yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya Ibu sudah pernah mengajarkan tentang keliling segitiga, gimana cara menghitung keliling segitiga sama sisi, keliling segitiga sama kaki, dan siku-siku. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih ke segitiga siku-sikunya. Nah, gimana caranya kira-kira apabila kita mau menghitung keliling segitiga, tapi salah satu sisinya kita nggak ketahui. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan membahas khusus tentang segitiga siku-siku tersebut. Kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Gimana sih itu teorema Pythagoras? Nah, sekarang coba kalian perhatikan dulu gambar di samping ini. Nah, di sini Ibu punya segitiga siku-siku. Namun, salah satu sisinya yang bagian miringnya ini, itu kita nggak tahu berapa sisinya. Kita hanya mengetahui sisi yang berdiri ini atau sisi tingginya dan sisi alasnya. Hanya dua itu aja yang kita tahu. Namun, bagaimana dengan ini? Nah, gimana kita mau menghitung keliling kalau misalnya salah satu sisinya kita nggak tahu? Nah, bagaimana cara menghitung salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi lainnya? Nah, kita bisa menghitung salah satu sisinya itu dengan menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Namun di sini sebelum kita membahas ke teorema Pythagoras, ada materi prasyarat atau materi yang harus kalian ketahui sebelum kita belajar tentang teorema Pythagoras itu sendiri. Apa sih materinya? Nah, kita harus tahu cara mengakar kuadratkan bilangan. Untuk hari ini, Ibu akan mengajarkan gimana cara cepatnya ketika kita mau mengakar kuadratkan bilangan yang dari 100 sampai 10.000. Penasaran? Yuk, kita akan bahas sama-sama. Sekarang Ibu punya contoh akar 36. Apa sih maksud dari akar 36? Nah, perhatikan tulisan ini. Nah, di sini akar A kuadrat itu sama dengan A. Maksudnya adalah A kuadrat itu, jadi pangkat 2 ini itu biasa disebut juga dengan kuadrat. Jadi A pangkat 2 atau A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Nah, maksudnya ketika ada satu bilangan kalau dia dikuadratkan, maka bilangan tersebut dikalikan dengan dirinya sendiri. Contohnya, misalnya 1 kuadrat. 1 kuadrat berarti 1 dikali 1. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan akar 36. Berarti maksudnya bilangan berapa yang dia itu adalah bilangan yang sama dan kalau dikalikan akan menghasilkan 36. Nah, di sini di samping sini Ibu sudah menyediakan kuadrat dari bilangan dari 0 sampai 9. Nah, kalian hanya perlu menghafal ini aja. 0 kuadrat yaitu 0 dikali 0. Hasilnya 0. 1 kuadrat adalah 1 dikali 1. 2 kuadrat adalah 2 dikali 2. 3 kuadrat adalah 3 dikali 3. Perhatikan, kuadrat bukan berarti kalian kalikan ya. Bukan 3 dikali 2, tapi 3 kali 3. Jadi dia dikalikan dengan dirinya sendiri. Ibu tekankan kembali, kuadrat itu bukan dikalikan 2. Karena banyak nih yang agak keliru. Ketika 4 kuadrat jadinya 8. Nah, itu salah ya. Jadi 4 kuadrat itu adalah 4 dikali 4. Nah, itu hasilnya adalah 16. 5 kuadrat adalah 5 kali 5, yaitu 25. Dan seterusnya seperti itu. Jadi, bilangan berapa yang kalau dikalikan dan dia adalah bilangan yang sama menghasilkan 36? Ya, benar banget nih. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi, akar 36 adalah 6. Kenapa 6? Karena 6 dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu 6 adalah 36. Nah, bagaimana dengan akar 81? Mudah saja. Berarti 9, karena 9 dikali 9 adalah 81. Gimana dengan 25? Iya benar, 5, karena 5 kali 5 adalah 25. Dan 100? Tentu saja 10, karena 10 dikali 10 adalah 100. Mudah ya? Nah, ini masih dalam
0 sampai 9 kuadrat. Jadi masih bisa dijangkau lah ya. Nah, gimana kalau angkanya itu lebih gede lagi, lebih besar lagi? Lebih besar dari 100, gimana ayo? Nah, sekarang Ibu punya contoh lagi nih. Akar 144. Akar 144 berapa ya? Nah, perhatikan lagi kuadrat bilangan yang tadi. Nah, sekarang kita mulai dari angka paling belakang, yaitu angka 4. Nah, kalian perhatikan angka 4 ini kira-kira di bagian sini ya. Jadi di bagian hasilnya angka 4 mana ya yang ujungnya itu atau angka terakhirnya itu adalah 4. Nah, nih kita dapat ada 4 yang pertama yang ini sama yang ini ya. Jadi kalian perhatikan bilangan terakhirnya. Karena ini ada bilangan terakhir, jadi kita perhatikan juga bilangan terakhirnya. Nah, berarti yang hasilnya itu adalah belakangnya 4 itu adalah 2 dengan 8. Berarti kita tulis dulu nih. Jadi ekornya pasti 2 atau mungkin bisa juga 8. Nah, sekarang kita tengok lagi angka yang di depannya, yaitu 1. Nah, kalian perhatikan lagi. Jadi lihat bagian hasil sini ya. Jadi kita melihat di sini dulu angkanya di kuadrat ini, kemudian lihat di bagian hasil ini atau di sini. Nah, satu yaitu yang paling mendekati. Ingat, lihat atau ambil yang paling mendekati, jangan yang lebih ya. Jadi ini kan 1, jadi kita ambil 1 ini. Nah, atau bilangan yang sama ya. 1 berarti 1 kuadrat nih. 1 adalah 1 kuadrat. Jadi pasti bilangan keduanya ini, yang bilangan pertama di sini ini adalah 1. Di sini 1 atau di sini 1. Gitu ya. Nah, jadi karena kita mengambil angka 1 tadi, maka di sini boleh kalian tulis 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi 1 kuadrat tulis lagi di sini di bagian bawah. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Nah, jadi sekarang kalian tinggal bandingkan 0 lebih apa daripada bilangan yang di sini. Ternyata 0 itu lebih kecil. Sehingga karena dia lebih kecil, maka kalian ambil bilangan yang paling kecil, yaitu ini, gitu. Jadi kalau sudah mendapatkan 2 angka antara 12 dengan 18, sekarang kita tinggal memilih. Gimana cara milihnya? Yaitu tadi itu kan kita pakai 1 ya, Ibu ulangin ya. Jadi tadi kita pakai 1 di sini. Nah, sehingga 1 kuadrat itu taruh di sini. 1 kuadrat kan 1 ya. Jadi 1 kurangi 1 terus dikurangin. 1 kurangi 1 0. Nah, ternyata 0 dibandingkan dengan ini adalah 0 lebih kecil, sehingga kita ambil bilangan yang lebih kecil. Sehingga 144 kalau diakarkan itu hasilnya adalah 12. Seperti itu. Bu masih belum paham? Tolong dong contoh lagi. Oke, contoh lagi. Akar dari 529. Ingat, kita lihat dulu bilangan yang paling ujung. Bilangan yang paling ujung adalah 9. Kita cari nih. 9 mana ya 9? Nah, ini ya. Ibu dapat ini 1 dengan ini. Oke. Bilangan yang ujungnya 9 adalah 3 dan 7. Kita tulis dulu nih. 3 dan 7. Gitu ya. 3 atau 7. Nah, sekarang kita cari bilangan yang di depannya. Ini 5. Ingat tadi bilang jangan ambil yang lebih, tapi ambil yang di bawahnya 5. Di bawahnya 5 berarti 4 dong kan? Nah, ini. Jadi ingat selalu lihat dulu bilangan yang di bagian hasil sini ya. Nah, setelah sama dengan, berarti kita ambil 2. Berarti jawabannya itu pasti antara 23 atau 27. Sekarang kita tinggal menentukan bilangan yang mana kah dia. Berarti kita pakai 2 kan? Kita pakai 2. Sehingga 2 pangkat 2 adalah 4. Kurangin aja. 5 kurang 4 adalah 1. Sehingga 1 ini ternyata lebih apa? Yes, lebih kecil. Lebih kecil daripada 2. Sehingga kita ambil yang lebih kecil. Sehingga akar dari 529 adalah 23. Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Gimana? Bu, kasih contoh lagi dong, Bu. Oke, Ibu akan bagi contoh lagi. Akar 784. Kita tengok lagi bilangan kuadratnya. Ibu ulangi, jadi kita lihat lagi yang bagian belakang. Ingat mulai dari belakang ya. Kita lihat bilangan paling belakang.
4. Nah, cari di bagian belakang sini. 4 yang mana? Oke, 4 ini ya, ini. So, kita ambil 2 dan 8. Jadi hasilnya antara 2 dengan 8. Oke, kita tinggal cari bilangan depannya. 7, nggak boleh lebih dari 7. Oh, ternyata kalau sini udah 9 nih, udah lewat. Jadi kita masih ambil yang ini. Kita ambil 4, berarti 2 ya. Berarti depannya itu adalah angka 2. Berarti antara 22 atau 28. Nah, kita ambil angka 2 kan tadi. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4. Dikurangin masih 3. Ternyata setelah dikurangkan, nah dapat 3 nih. 3 lebih apa dari 2? Lebih besar. Sehingga kita ambilnya yang angka lebih besar. Seperti itu. Jadi, akar dari 784 adalah 28. Nah, kalian boleh cek di kalkulator nih untuk membuktikan. Benar nggak sih akar dari 784 itu adalah 28? Bisa dicek. Saya ceknya gimana? Boleh langsung akar 784 atau mau cek 28 dikali 28. Apakah hasilnya betul 784 atau bukan? Nah, seperti itu ya. Sekarang contoh lagi dong, Bu. Oke, masih ada nih. Akar 361. Oke, kita lihat lagi. Yang ekornya 1. Yang ujungnya 1, ini kan 1, berarti kita ambil 1 nih. Oke, ini 1 dengan ini juga 1. Jadi kita ambil angka 1 dengan 9. So, Ibu akan tulis di sini. Angka keduanya adalah 1 dan 9. Nah, sekarang kita cari angka pertamanya. Ini 3. Nah, 3 kalau Ibu ambil ini udah lebih, ini 4. Sekarang berarti Ibu ambilnya yang ini, 1. Sehingga ini kita ambilnya bilangannya adalah 1 ya. Jadi jawabannya antara 11 dan 19. Nah, tadi kita mengambil angka 1 ya yang pertama. Sehingga 1 kuadrat adalah 1 kuadrat adalah 1. Sorry, salah tulis ya. 1 kuadrat adalah 1, dikurangin hasilnya 2. Dan ternyata sama seperti tadi. 2 itu lebih besar. Sehingga kita mengambil bilangan yang lebih besar, yaitu 19. Jadi akar 361 adalah 19. Seperti itu ya. Nah, kalian perhatikan yang tadi, kalau dia ternyata setelah dikurangi dari kuadrat yang ini, itu hasilnya lebih kecil, maka kita ambil bilangan yang lebih kecil. Kalau ternyata dia lebih besar, kita ambil bilangan yang lebih besar. Nah, itu saja patokannya. Nah, sekarang ada lagi nih ternyata akar 256. Gimana sih akar 256? Caranya masih sama. Jadi lihat bilangan akhir 6. Berarti kita ambil yang ekornya 6. Ini berarti angka yang belakangnya itu antara 4 dengan 6. Kita tulis dulu nih, 4 dan 6. Oke, bilangan depannya gimana? Bilangan depannya adalah 2. Jadi kita tentu ambil yang lebih kecil, yaitu yang ini ya. 1. Jadi kita pakai 1 dan 1. Jadi hasilnya antara 14 dan 16. Karena tadi kita ambil 1, sehingga 1 kuadrat adalah 1. Jadi tinggal dikurangin, 2 kurang 1, 1. Ternyata 1 sama. Ya, jadi sama besar. Nah, kalau sama besar, maka yang diambil yang mana, Bu? Yang diambil, ingat, kalau sama besar yang diambil adalah yang paling besar. Sehingga kita mengambil yang 16. Oh, ternyata kalau sama besar angkanya dengan yang dipilih tadi, itu maka kita ambil yang lebih besar. Bu lagi. Oke, akar 1296. Caranya sama, kita lihat, ambil 6. Nah, 6 tadi sama dong ya. Berarti 4. Ekornya 4 dengan ekornya 6. Oke. Nah, sekarang karena tadi itu adalah 3 angka, maka kita ambil bilangan depannya hanya 1 bilangan. Nah, sekarang Ibu punya 4 angka nih, 1, 2, 3, 4 angka kan. Berarti Ibu ambilnya 2 bilangan. Seperti itu ya. Kalau cuma 3 angka ini kan 1, 2, 3 ya, 3 angka nih. Jadi Ibu ambil bilangan yang pertama itu 1 aja. Tapi kalau ada 4 angka seperti ini, kita ambil 2 angka. Nah, di sini adalah 12 nih.
kita cari bilangan yang mendekati 12. Kalau ini berarti udah lebih 16. Berarti kita ambil yang 9 ini. Sehingga ibu mendapatkan di sini kita perlu pakai 3 dengan 34 dan 36. Nah, yang mana nih? Nah, kita ambil angka 3 kan tadi. 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi, kurangin 12 kurang 9 adalah 3. Nah, ternyata 3 dengan 3 itu sama besar. Sehingga kita ambil yang lebih besar, yaitu 36. Sehingga akar dari 1296 adalah 36. Atau artinya 36 dikali 36 sama dengan 1296. Nah, gimana nih cara mengakar kuadrat? Udah mulai paham belum? Ibu sudah kasih contoh banyak nih. Jadi perlu diingat bahwa kalau misalnya tadi selisihnya itu lebih kecil, maka kita ambil yang lebih kecil, bilangan yang lebih kecil ya. Kalau selisihnya itu lebih besar, maka ambil yang bilangan lebih besar. Kalau dia sama besar selisihnya, berarti kita ambil yang tetap lebih besar. Seperti itu ya. Dan perhatikan juga kembali, ibu ingatkan lagi, kalau dia 3 angka maka kita ambil bilangan terakhir, kemudian ambil satu bilangan di depan, yang paling pertama. Tapi kalau dia 4 angka maka sampai ribuan kayak gini, maka kita ambil bilangan terakhir dan 2 angka bilangan pertama. Seperti itu ya. Nah udah nih, kita udah selesai materi prasyaratnya. Sekarang kita masuk pada materi intinya, yaitu teorema Pythagoras. Nah tadi itu untuk apa ya kita belajar tentang akar kuadrat? Nah kalian akan tahu untuk apa kita belajar akar kuadrat seperti yang tadi tuh. Nah mari kita bahas. Nah sebelumnya ibu akan memberitahu kalian rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras ini adalah segitiga siku-siku, di mana sisi tegaknya ini kita namakan A dari sini ke sini, atau dinamakan dengan tinggi segitiga. Kemudian yang tidur ini, yang horizontal, itu namanya sisi alas, atau kita kasih nama B ya. Kemudian yang bagian C ini, nah ini adalah sisi miringnya. Jadi rumus Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga kalau kalian mau cari C, maka A kuadrat ditambah B kuadrat, tambahin dulu, kemudian diakarkan seperti yang tadi. Nah inilah fungsi akar tadi. Kita harus tahu gimana cara mengakarkan sebelum masuk di Pythagoras. Tapi tadi kita udah belajar bukan? Sehingga akan lebih memudahkan. Nah itu kalau mau cari sisi miringnya. Jadi kalau mau cari sisi miringnya pakai ini, C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mau cari B kuadrat berarti akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nih. Kemudian kalau mau cari A berarti A kuadrat sama dengan akar kuadrat A sama dengan akar kuadrat dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Gimana sih Bu? Membingungkan nih rumus nih. Oke, kita langsung pada contoh aja nih. Nah, sekarang ibu punya soal nih. Gimana caranya kita menentukan sisi miring yang C ini kalau misalnya kita tahu sisi tegaknya ini atau tingginya ini adalah 6 dan sisi alasnya ini adalah 8. Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras yang tadi, di mana C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah kita tentukan dulu nih, A-nya yang mana, B-nya yang mana. Nah di gambar ini, itu kita asumsikan atau kita sepakati ya, A-nya itu adalah yang ini. Kemudian alasnya itu adalah yang ini, atau B-nya itu adalah yang 8. Sehingga ibu bisa ganti, A ini kita ganti dengan 6, kemudian B ini kita ganti dengan 8. Sehingga 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, kita lihat dulu di kolom yang kita gunakan tadi, yang kuadrat-kuadrat itu. Nah, jadi 6 kuadrat kita bisa lihat nih. Oh, ternyata 6 kuadrat itu 6 kali 6 kan 36. Berarti kita ganti dengan 36. Kemudian 8 kuadrat yaitu 64. Sehingga 36 ditambah 64, ternyata hasilnya adalah 100. Jadi C adalah akar dari 100. Nah, akar dari 100 itu berapa? Bilangan berapa yang kira-kira kalau dikalikan dan dia adalah bilangan yang sama akan mendapatkan 100? Iya benar, yaitu 10.
Artinya 10 dikali 10 adalah 100. Nah, jadi C-nya itu adalah 10. Nah, jadi kita bisa gantikan nih di sini. Ini adalah 10 cm. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi kita nggak tahu sisi miring, sekarang gimana nih kalau misalnya kita nggak tahu bagian alasnya yang B ini? Tapi kita tahu nih, sisi miringnya kita tahu berapa, 25. Dan sisi tegaknya itu kita tahu juga nih, adalah 7. Jadi, kira-kira berapa alasnya? Kita gunakan rumus Pythagoras yang tadi. Jadi, kali ini kita cari yang B. Sehingga B itu adalah akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kita tinggal gantikan C-nya berapa. Kita sepakati dulu tadi. Jadi ini adalah C, ini adalah A, dan ini adalah B. Nah, kita akan mencari B. Sehingga C-nya ini kita boleh ganti. C-nya adalah 25 kuadrat dikurangi A-nya adalah 7 kuadrat. 25 kuadrat berarti 25 dikali 25. Nah, 25 kali 25 berapa ya? Silakan dihitung dulu. Iya, 25 kali 25 adalah 625. Nah, 7 kali 7. Nih, 7 kan masih bisa ya kita lihat di sini. 7 kali 7 49. Nah, jadi ini kita gantikan dengan 49. Sehingga akar dari 625 dikurangi dengan 49 adalah berapa nih kalau dikurangin? Iya benar, 500 berapa? 76. Kalau kalian kurangkan 625 kurang 49 adalah 576. Berarti kita tinggal mencari 576, akar dari 576. Nah, sekarang kita gunakan yang kayak tadi tuh caranya. Kita lihat dulu bilangan akhirnya adalah 6. Jadi kita melihat angka 6 itu, oh ini ya, yang 6 nih dengan ini, yaitu 4. So, kita ambil antara, jawabannya pasti antara 4 dengan 6. Sekarang bilangan pertamanya lagi. Bilangan pertama adalah 5. Sehingga kita mengambil yang kurang dari 5, yaitu 4 ini. Sehingga ibu menggunakan 2. Jadi hasilnya pasti antara 24 dan 26. Nah, ingat tadi kita pakai yang 2 itu ya. Nih, kita pakai 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Kita kurangin, dapat 1 ternyata lebih kecil dari 2 nih, lebih kecil. Sehingga kita ambil yang lebih kecil. Sehingga akar dari 576 adalah 24. Sehingga kita bisa tahu nih, B-nya adalah 24 cm. Itu ya. Nah, sekarang contoh terakhir. Gimana kalau misalnya kita mau cari A? Kalau tadi kita cari C udah, cari B udah. Sekarang gimana kalau kita cari sisi tegaknya atau tinggi dari segitiga tersebut? Nah, di sini ibu punya ini kita namakan A, kemudian yang bawah alas itu kita namakan B, kemudian sisi miringnya kita namain C ya. Jadi ibu tekankan lagi bahwa simbol-simbol ini A, B, C ini hanya kesepakatan aja. Kalau misalnya mau diganti STU, VWZ itu boleh aja. Nah, jadi penyelesaiannya adalah kalau kita mau mencari A, maka C kuadrat sesuai dengan rumus Pythagoras yang tadi, maka C kuadrat dikurangi B kuadrat ini. Sehingga kita boleh ganti nih. C-nya adalah 17 ya. Kemudian B-nya adalah 8. Nah, sekarang 17 kuadrat berarti 17 kali 17. Kalian kalikan dulu. Nah, ternyata 17 kali 17 hasilnya 289. Dan 8 itu adalah 8 kuadrat adalah 64. Setelah itu tinggal dikurangin, 289 kurang 64, yaitu 225. Nah, sekarang waktunya kita mengakarkan. Lihat angka terakhir adalah 5, sehingga kita mendapatkan di sini 5, yaitu udah satu aja dia. Nah, berarti jawabannya ekornya itu pasti 5. Nah, satunya dari mana nih? Nah, ini udah langsung ada jawabannya. Oke, kita telusuri dulu ya. Jadi di sini 2, sehingga kalau 2 berarti kita ambilnya yang satu ini. Nah, ini kita ambil 1, sehingga kita pakai angka 1. 1 itu kalau 225 di sini 1 kuadrat adalah 1, sehingga 2 kurang 1 adalah 1.
Sehingga khusus untuk yang bilangan 5 ekornya ini, jadi kalau misalnya yang untuk satuannya 5, itu jawabannya cuma 1. Jadi no option lagi lain-lain, nggak ada memilih kayak tadi yang antara 2 angka. Kalau yang untuk 5 itu lihat, kalian perhatikan, kalau 5 itu cuma 1, jadi cuma 5 aja. Jadi pasti jawabannya langsung dapat, langsung kita temukan. Jadi tinggal langsung lihat aja, ekornya 5, di sini 2 kan, berarti 2. Kemudian kalau 2 di sini kita ambilnya adalah yang mendekati, yaitu 1, sehingga kita pakai angka 1, sehingga hasilnya adalah 15 gitu ya. Kalau misalnya dia bilangan selain angka 5 kayak tadi, maka kalian bisa memilih seperti tadi, kayak cara yang tadi itu. Tapi kalau misalnya dia 5, khusus untuk 5 yang satuannya adalah 5, maka kita bisa langsung melihat langsung di sini. Karena 5 nggak ada pilihan lain, cuma 1. Jadi kita akan langsung dapat jawabannya. Nah, di sini berarti akar dari 225 atau 225 itu adalah 15. Atau 15 kali 15 itu sama dengan 225. Nah, berarti kita udah dapat nih. A-nya itu adalah 15 cm. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami. Udah cukup banyak contoh-contoh yang Ibu berikan. Ibu harap bisa dipahami ya. Dan jika misalnya masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kembali nanti. Setelah ini silakan kalian kerjakan tugas kalian di Live Worksheet, atau ada yang misalnya susah untuk buka Live Worksheet-nya, bisa lihat di GC. Ibu sudah upload juga PDF-nya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye.